はい。了解です。すぐやります。お願いね。高野くん。何か手伝いましょうか。俺、ずっと前から。Hai John, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film dari artis cantik, Saiko Matsushita, yang berjudul Love Story Lady Boss. Film yang berdurasi 115 menit ini memiliki kode yaitu A. DN. Strip 203. Yang dirilis 19 Februari 2019. Film yang diproduksi oleh Attackers ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang bos wanita dengan karyawannya yang ganteng dan perhatian padanya. Kehidupan perkantoran di Jepang memanglah memakan banyak waktu, hingga membuat mereka sering pulang terlambat, atau bahkan menginap untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya. Diawali dengan diperlihatkannya aktivitas kantor sebuah perusahaan di Jepang. Saat itu adalah waktu di mana jam pulang kerja. Seorang bos wanita bernama Yumi sedang mengecek dokumen yang dikerjakan oleh anak buahnya. Di situ ia menemukan kesalahan pada dokumen yang dikerjakan salah satu anak buahnya, hingga Yumi menyuruhnya untuk merevisi dokumen tersebut. Namun karena si anak buah ada janji dengan teman-temannya, ia pun tetap pulang walaupun si bos menyuruhnya lembur. Di saat yang bersamaan, seorang anak buah yang masih muda bernama Kenta menawarkan diri untuk merevisi total penjualan yang salah pada dokumen tersebut. Setelah pulang ke rumah, Yumi yang sedang memasak mendapatkan telepon dari ibu mertuanya, agar ia dan suaminya segera memberikannya cucu. Dari pernikahannya selama 3 tahun, mereka belum juga diberikan keturunan. Segala upaya pun sudah dilakukan, hingga membuat si suami merasa bersalah, dan memberikan kebebasan pada istrinya, agar tidak terlalu pusing memikirkan anak. Hari itu adalah puncak ovulasi Yumi, dan seharusnya sang suami melakukan tanam benih pada ladang basahnya. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan interaksi energi. Di pagi harinya saat Yumi sedang memasak, terlihat sang suami sangat terburu-buru akan berangkat bekerja, karena ada rapat yang harus dihadirinya. Di saat sang suami mencari handphonenya, Yumi tiba-tiba marah karena ia sudah berusaha menyiapkan makanan, tetapi mahkota suaminya tidak mau memakannya. Seharusnya Makoto bilang kalau ia tidak sarapan di rumah. Jadi Yumi tidak perlu repot-repot memasak untuknya. Makoto yang paham kalau istrinya capek pun, akhirnya mengajaknya untuk berlibur di akhir pekan. Namun Yumi menolaknya dikarenakan ada dinas luar yang harus dilakukan di akhir pekan. Kegelisahannya saat di rumah terbawa oleh Yumi saat ia bekerja lembur, sampai membuatnya melamun. Kenta yang mengetahui kalau bosnya tidak baik-baik saja, akhirnya menawarkan diri untuk membantunya. Namun si bos tidak mau merepotkannya kali ini. Sesaat sebelum pulang, Kenta memastikan kepada Yumi tentang rencana dinas luar yang akan dilakukan bersamanya nanti. Ia meminta Yumi memberikan bimbingan untuknya, karena ia masih baru di perusahaan tersebut, dan menanyakan apa saja dokumen yang perlu ia bawa ketika dinas luar nanti. Singkat cerita, di hari di mana Yumi akan dinas di warteg Nagoya bersama Kenta, ia pun sudah siap berdandan hingga sang suami memuji kecantikannya. Sebelum ia pergi, ia berpesan pada sang suami agar memasak sendiri makanan siap saji dan banyak bahan makanan yang sudah Yumi siapkan di lemari pendingin. Setelah melakukan perjalanan dengan kereta, sampailah Yumi dan Kenta di sebuah ruang pertemuan hotel untuk menandatangani kontrak bisnis yang telah dipersiapkan. Dan untungnya semua berjalan lancar. Di hotel itu juga mereka akan menginap. Banyak fasilitas akan mereka dapatkan dari pihak hotel, bahkan minibar pun tersedia di hotel itu. Di situ Yumin sangat berterima kasih kepada Kenta yang telah menemaninya. Kenta yang masih muda itu memberanikan diri bilang kepada bosnya kalau ia sangat mengagumi kecantikannya. Yumi yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan menganggap Kenta ngelantur karena terlalu banyak minum. Lalu Kenta pun segera mengantarkan si bos menuju ke kamarnya. Di situ Kenta meminta maaf karena telah berbicara ngelantur. Namun ternyata, Yumi juga merasakan sesuatu pada anak buahnya yang memang sangat peduli dengannya. Mengetahui gayung bersambut, akhirnya Kenta memberanikan diri masuk. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan interaksi energi. Setelah melakukan dinas luar, mereka pun segera pulang dengan diantar oleh rekan bisnisnya yang baru. Sesampainya di rumah, Dewi mendapati rumahnya yang berantakan,
dan sang suami tidur di ruang keluarga. Di hari berikutnya, saat di kantor, Yumi yang mendapatkan kenyamanan dari Kenta di hari sebelumnya, mulai mencuri-curi panda ke Kenta, yang memang mengerti kebutuhan transfer energi, sangat perlu untuknya. Mereka terlihat dekat dan mengagumi satu sama lain. Karena ada dokumen yang harus rampung hari itu juga, Yumi dengan dibantu Kenta akhirnya menyempatkan untuk bekerja lembur. Dan sebelumnya, ia menelepon Makoto, suaminya, untuk meminta izin pulang malam. Setelah Kenta hampir menyelesaikan dokumen tersebut, ia meminta Yumi untuk mengeceknya. Yumi begitu beruntung mempunyai anak buah yang pintar, dan bisa mensupport kebutuhan energinya. Kenta mulai menanyakan kenapa Yumi terlihat gelisah akhir-akhir ini. Ia akan berusaha membantu Yumi agar ia lebih semangat menjalani hari-harinya. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan interaksi energi, dan membuat mereka berdua harus menginap di kantor. Kenta yang sangat giat dalam bekerja, dan masih menyelesaikan dokumen yang diminta klien barunya, pun sudah mempersiapkan sarapan pagi untuk Yumi. Mereka semakin dekat seperti sepasang kekasih, walaupun Yumi masih jaim untuk mengutarakan rasa cintanya. Di hari berikutnya, Makoto yang bangun kesiangan, mendapati catatan dari Yumi agar memakan masakan yang sudah dipersiapkan untuknya sebelum berangkat bekerja. Di saat yang bersamaan, Yumi dan Kenta sedang melakukan interaksi energi saat di kantor. Di siang harinya, Yumi yang terlihat capek kembali mendapatkan perhatian dari Kenta yang mengajaknya ke kafe setelah pulang kerja. Dan setelah waktunya pulang kerja, mereka pun langsung melakukan interaksi energi. Setelah pulang ke rumah, Makoto ternyata sedang ditelepon oleh ibunya, dan selalu disalahkan karena tidak kunjung memberikannya seorang cucu. Karena sangat lapar, ternyata Makoto sudah membuat mie instan untuk makan malamnya. Yumi yang tidak tega melihat hal itu, akhirnya membuatkan lauk untuk disantap bersama mie rebus suaminya itu. Di situ sang suami ternyata sudah mempersiapkan beberapa brosur liburan untuk destinasi wisata yang akan mereka tuju ketika waktu mereka senggang nanti. Sebenarnya Yumi sangat mencintai suaminya, walaupun kenyataannya sang suami terlalu singkat saat interaksi energi. Di hari selanjutnya, saat di kantor, Kenta mencoba mengajak Yumi jalan-jalan setelah pulang kerja. Walaupun Yumi juga mencintai Kenta, ia tidak mau menyakiti hati Makoto suaminya. Lalu ia pun menolak ajakan Kenta untuk pergi bersama. Di akhir pekan yang singkat, karena Yumi hanya libur sehari, Yumi mengisi waktu luang dengan sarapan bersama Makoto, membersihkan rumah, dan mencuci baju yang kotor seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Di akhir cerita, setelah mencuci baju, tiba-tiba Yumi merasakan kerinduannya kepada Kenta. Saat Makoto sedang bekerja dan hanya ada Yumi di rumah, tidak disangka-sangka, ternyata Kenta datang ke rumah Yumi karena risau. Akhir-akhir ini, ia datang untuk berbicara dan mentransfer energi. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan interaksi energi. Di saat yang bersamaan, dengan tergesa-gesa, Makoto tiba-tiba pulang untuk mengambil dokumen yang tertinggal di rumah, dan mendapati Yumi bersama Kenta.